Lalu dari yang 12 itu Allah memilih 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus, yang benar. Yakin, imani, 1 tahun itu 12 bulan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan mendolimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita sekarang berada pada bulan Muharram, bulan pertama dalam tahun Hijriah. Al-Quran telah menjelaskan tentang bulan. Itu tertuang di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan dalam 1 tahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Jadi Al-Quran menjelaskan 1 tahun itu 12 bulan. Sejak kapan 1 tahun 12 bulan itu? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Berarti sebelum manusia menempati bumi, 1 tahun itu sudah 12 bulan, jauh sebelum manusia ada. Minha arba'atun huruf, lalu dari yang 12 itu Allah memilih 4 bulan haram, 4 bulan yang dihormati. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus, yang benar. Yakin, imani, 1 tahun itu 12 bulan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kamu jangan mendolimi diri kamu sendiri pada bulan-bulan itu. Nah, jika kita menghitung dengan menggunakan perjalanan bulan yang disebut dengan Qamariyah, yang melahirkan tahun Hijriah, maka nama-nama bulan dalam tahun Hijriah itu diawali dengan Muharram. Pertama, Muharram, ya, artinya
yang dihormati. Nama-nama bulan dalam Islam pada umumnya menggunakan nama-nama musim. Nama musim. Muharram tidak menggunakan nama musim. Dan yang ujung nanti Zulhijjah juga tidak menggunakan nama-nama musim alam. Muharram artinya yang dihormati. Bulan kedua Safar, kan? Safar artinya kuning. Ya, kenapa disebut kuning? Karena tumbuhan mulai menguning. Rabiul Awal musim gugur pertama. Rabius Tsani musim gugur kedua. Musim gugur itu Rabius Tsani. Kemudian Jumadil Ula, nah ia mulai dengan musim dingin pertama, Jamad. Terus Jumadis Tsaniyah, musim dingin kedua. Lalu Rajab. Rajab artinya mencair, karena es mulai mencair. Setelah Rajab, Sya'ban. Nah, Sya'ban artinya lembah, air mencair turun ke lembah, mulai orang-orang turun untuk berladang, bertani pada bulan Sya'ban. Lalu setelah Sya'ban, Ramadan. Ini mulai masuk adalah musim pembakaran, mulai musim panas. Dari Ramadan, Syawal, ini peningkatan suhu panas, suhunya semakin naik. Lalu setelah Syawal, di sana ada bulan Rajab. Setelah Syawal, Dzulqa'dah. Di sana pada bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan masanya duduk, di mana orang-orang tidak keluar dari rumah karena suhu panas sedang naik. Nanti setelah Dzulqa'dah, di sana masuk pada bulan Zulhijjah. Di sini orang-orang melaksanakan ibadah haji. Jadi nama-nama bulan ini adalah kebanyakan menggunakan nama-nama musim. Apakah bulan-bulan ini adalah bulan Arab? Bukan. Ini adalah nama-nama bulan dalam Islam. Jadi Islam punya nama-nama bulan gitu. Sebab nanti takut ada orang yang mengatakan bahwa Muharram, Safar, kan? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadi Tsaniyah, setelah Jumadi Tsaniyah terus Rajab, setelah Rajab Sya'ban, gitu kan? Setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan
Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Saya tadi sudah ngobrol dengan Ustaz di kursi, ibu-ibu pamengpeuk jeung bapak pamengpeuk ponoku sekolah lintar lantaran geus sering ngaji, loba ngaji gitu kan. Tetap bulan ge apal dah gitu. Ya. Sekarang tinggal dilengkapi. Itu adalah nama-nama musim ya. Dan jika ditanya, itu bukan nama-nama bulan Arab ya. Sekali lagi, itu adalah nama-nama bulan Islam. Jadi Islam punya nama-nama bulan, diisyaratkan dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Nah, orang Arab sendiri mempunyai nama-nama bulan bagi mereka. Nah, ini mah kudu apal, tapi saya sebutkan supaya betul-betul ini adalah nama-nama Arab. Nah, orang Arab menyebut nama-nama bulannya Kanun Tsani, kemudian Subat, Azar, bulan keempat Nasron, bulan kelima Ayyar, bulan keenam Aziron, bulan ketujuh Tamus, bulan ke-8 Ab, bulan ke-9 Ailul. Nah, halus ya, bisi rekeran incu ya, halus ya. Nah, Ailul. Kemudian bulan ke-10 adalah Tishrin Awal. Kemudian bulan ke-9 Tishrin Sani. Kemudian bulan ke-12 Kanun Awal. Ini nama-nama bulan Arab. Karena itu orang Arab kalau mereka menulis kitab, mereka suka menyebut di bawah pertama tahun Hijriah dulu. Misalnya Sya'ban tahun sekian, lalu di bawahnya Ailul tanggal sekian. Tidak asing jika orang-orang Arab punya nama-nama bulan tersendiri, karena kita pun ada yang mempunyai nama-nama bulan tersendiri. Pahing, Kliwon, Wage, jangan naon terus teh. Nah, jadi wajar kalau orang Arab, suatu negara yang besar, mereka punya nama-nama bulan tersendiri. Karena itu, jika menyebut Muharram sampai dengan Dzulhijjah, dikatakan itu adalah nama-nama bulan Islam. Hari di dalam Islam menggunakan angka nama-nama hari, kecuali hanya hari Jumat dan Sabtu yang tidak menggunakan angka. Pertama, Ahad, itu dari Wahid, hari ke-1. Nganjalma jadi terjujur, ngajadikeun dari ke-1 jadi Senin gitu. Nah, Senin dari Isnin, hari kedua. Tuh. Salasa dari Thulatha, hari katilu. Rabu dari Arbi'a, hari kaopat. Kamis dari Khomsah, hari kelima. Nah, Jum'ah itu adalah hari berkumpul untuk beribadah. Baru setelah Jumat, Sabtu. Sabtu artinya satu, Al-Qatmu, artinya putus. Itu adalah bahasa Ibrani, karena Allah memutuskan Bani Israel untuk tidak beramal
dan beraktivitas pada hari Sabtu itu. Kedua, Sabtu bermakna ar-rohah wal istirohah, hari nyalse, hari istirahat. Nah, jadi hari Sabtu itu dari Bani Israel, Allah memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan aktivitas dan amal pada hari itu. Nanti hari Ahad, hari ke-1 mulai aktivitas. Nah, ini adalah nama-nama hari di dalam Islam. Kalau nama hari dan bulan pada Masehi itu pada umumnya menggunakan nama-nama dewa seperti Sunday. Nah, Sunday itu dari Sun, nah, dewa matahari. Monday itu dari Mon, dewa bulan. Nah, gitu. Jadi kebanyakan nama-nama bulan dalam Masehi menggunakan nama dewa. Nama-nama bulan dalam Islam menggunakan nama musim. Nama hari menggunakan adalah angka. Hebat, ibu pulang ke imah jadi guru gitu. Ya, hebat. Jadi guru. Nah, dijelaskan oleh Allah, baik menghitung waktu dengan menggunakan peredaran matahari Syamsiah yang melahirkan Masehi, maupun menghitung dengan menggunakan peredaran bulan yaitu Qamariyah yang melahirkan tahun Hijri. 1 tahun itu adalah 12 bulan. Yang tadi dalam Hijri kita mulai dari Muharram sampai berakhir dengan Zulhijjah. Kalau Masehi mulai dari, pasti lebih hafal ya Mas, sebab dari mulai Januari sampai dengan Desember, sebab lebih hafal Masehi daripada Hijri. Nah, lebih hafal ya sebab dia mah dipakai bulan gajian. Ingat karena gaji. Nah, sama baik Hijri ataupun Masehi adalah 1 tahun itu 12 bulan. Hanya Allah telah menunjukkan perbedaan angka antara Masehi rejeng Hijri. Perbedaannya tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Oh, kenapa jawabannya 300 tahun dan mereka mesti menambahnya 9 tahun? Tidak, jawabannya Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua 309, tapi malah dipisah 300 tahun dan mereka menambah 9 tahun. Karena yang bertanyanya 2 orang. Yang satu yang bertanyanya orang Yahudi, maka Nabi menjawabnya, bagi orang Yahudi Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua 300 tahun. Tapi bagi orang Arab yang bertanya tentang Ashabul Kahfi, jawabannya mereka mesti menambah dari 300 itu 9 tahun. Jadi menurut orang Arab mah 309, menurut orang Yahudi 300 tahun. Kenapa beda? Karena orang Yahudi menghitung waktu berdasarkan matahari, sehingga 300. Orang Arab menghitung waktu dengan mempergunakan perjalanan bulan Qamariyah, maka jadi 309. Nah, ini memberi makna
bahwa perbedaan antara Masehi dengan Hijri, tiap 300 tahun Masehi tambah kana Hijri, nah 8 tahun. Tiap 33 tahun Masehi tambah kana Hijri, nah setiap 100 tahun Masehi tambah kana Hijri, nah 3 tahun, jadi 100 tilu. Tiap 33 tahun Masehi tambah kana Hijri, nah 1 tahun, jadi 34. Tiap 1 tahun Masehi tambah kana Hijri, nah 11 hari gitu. Dan ini jadi patokan oleh ahli hisab sekarang, oleh ahli astronomi. Jadi perbedaan nanti tina 308 tahun, tina 100 tilu tahun, tina 30 tilu 1 tahun, tina 1 tahun 11. Quran yang menjelaskan 1 tahun tetap 12 bulan. Dari 12 itu jika dibanding ada perbedaan waktu perputaran matahari dengan perputaran bulan. Nah, jika kita menghitungnya dengan Hijri yang diawali dengan Muharram, yang 1 tahun itu 12 bulan, dari 12 itu ada 4 bulan haram. Dari 12 ada 4 bulan haram. Tidak dijelaskan di dalam ayat tadi apa 4 bulan haram teh. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam haji wada, Atana itna asyara syahran fi kitabillah. 1 tahun itu 12 bulan dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari yang 12 itu sabda Nabi ada 4 bulan haram. Yang 4 itu, nah, salatah mutawaliyah, 3 bulannya berturut-turut. Apa itu sabda Nabi? Dzulqa'dah, ya, kemudian Zulhijjah, kemudian yang satunya lagi adalah Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu berturut-turut. Yang satunya lagi dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah Rajab. Nah, Rajab ini mudhar, terpisah baina Jumadi wa Sya'ban, antara Jumadi Saniyah dan bulan Sya'ban di tengah-tengah jadi Rajab. Maka bulan haram yang ditunjukkan oleh ayat Allah itu 3 bulannya berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu Muharram. Yang satunya lagi adalah Rajab, ada pada tengah-tengah tahun. Nah, dari yang 4 itu, nah Bu nih, yang 4 itu diperas deui jadi 1. Sekali lagi, tadi 12 kan? 1 tahun itu berapa bulan? 12. Dari 12 bulan haramnya berapa? 4. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lalu Rajab. Dari yang 4 itu dipilih oleh Allah 1 yang disebut bulan Allah, bulan pilihan Allah. Mana itu yang 1 dipilih oleh Allah, bulan Allah, yaitu Muharram. 12 jadi 4, yang 4 jadi 1. Bulan pilihan Allah adalah Muharram. Ini ditunjukkan oleh hadis Nabi
Afdhalus saumi ba'da syahri Ramadan, saum yang paling afdal setelah saum pada bulan Ramadan, syahrullah, saum pada bulan Allah. Alladzi tadmunahu, yang disebut Muharram. Jadi Muharram itu syahrullah, bulan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, tambah ilmu, tambah wawasan, sehingga kita dapat menjelaskan lagi kepada orang. Jadilah sahal suhel, manusia yang selalu membuat kemudahan bagi orang lain. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.